dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Yang di luar, haleluya. Puji Tuhan. Mari saudara, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Minggu lalu kita mendengar firman Tuhan tentang kasih menjadi dingin. Lalu hari ini apa yang harus kita persiapkan lagi di tahun 2020 ini? Saya beri judul firman Tuhannya adalah murtad. Mari kita akan lihat dua ayat. Minggu lalu 24 ayat 12 Injil Matius. Sekarang Injil Matius pasal 24 ayat 10. Lalu Lukas 18 ayat 8. Matius 24 ayat 10 yang pria, yang wanita Lukas 18 ayat 8. Pria lebih dulu, 2, 3. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Wanita 2, 3. Puji Tuhan. Saudara, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang murtad. Nanti kita akan lihat 4 hal dari firman Tuhan ini. Apakah murtad itu? Kenapa orang bisa murtad? Lalu bagaimana supaya kita tidak murtad? Apakah orang murtad itu bisa diampuni? Saudara, kita akan lihat firman Tuhan pagi ini. Di dalam Matius 24 ayat 10 dikatakan di sana, dan banyak orang akan murtad. Kata banyak itu berarti besar jumlahnya, bukan sedikit. Kapan hal ini terjadi saudara? Di akhir zaman. Sebelum Yesus datang kedua kali. Alkitab katakan di akhir zaman besar jumlahnya orang yang murtad itu. Bahkan dikatakan ayat 10, orang yang murtad ini mereka akan saling membenci. Lalu mereka saling menyerahkan. Ini akibat dari mereka hidup di dalam kemurtatan, mereka saling membenci, mereka saling menyerahkan. Lalu di dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 8, di sana dikatakan oleh Yesus, di satu perikop di bagian akhir ayat 8 itu. Waktu anak manusia datang di bumi ini, adakah ia mendapati iman di bumi? Waktu Yesus datang kedua kali, adakah ia mendapati iman di bumi? Yang dimaksud di sini adalah orang percaya yang mampu mempertahankan imannya sampai dia datang kedua kali. Kenapa Yesus buat pernyataan? Karena di akhir zaman sebelum Yesus datang kedua kali sangat langka orang yang mampu mempertahankan imannya. Kenapa mereka tidak mampu mempertahankan imannya? Karena banyak yang murtad, saudara, murtad. Nah, pertanyaannya adalah, apa sebenarnya murtad itu? Coba tampilkan PowerPoint. Ada PowerPoint-nya? Gangguan teknik. Saya jawab saja saudara. Murtad itu adalah sikap mengganti atau meninggalkan suatu agama yang dilakukan oleh seseorang sehingga ia menjadi ingkar terhadap agama yang diyakini sebelumnya. Itu murtad saudara. Dia tinggalkan agamanya, beralih kepada agama yang lain. Ini menurut kamus bahasa Indonesia saudara. Lalu arti murtad yang kedua dikatakan berbalik belakang. Tuh ada di situ. Berbalik kafir, membuang iman, berganti menjadi ingkar. Ini murtad. Dia tinggalkan agamanya, saudara.
Dia tinggalkan keyakinannya yang semula berganti dengan keyakinan yang baru. Lalu yang kedua dikatakan murtad itu adalah dia buang imannya. Lalu bagaimana menurut Alkitab apa murtad itu? Saya akan berikan 6 jawaban saudara murtad menurut Alkitab. Kita cuma tampilkan satu ayat ini saja. 1 Timotius pasal 5 ayat 8. Ini yang pertama murtad. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Apakah murtad itu saudara? Ini. Dia tidak memeliharakan, tidak menafkahi sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya. Orang itu tidak bertanggung jawab dengan sanak saudaranya. Orang itu tidak bertanggung jawab dengan seisi rumahnya. Alkitab katakan orang itu sama dengan murtad. Lalu yang kedua, apa murtad menurut Alkitab? 1 Ibrani 6 ayat 6. Nggak usah baca saudara, coba tampilkan aja. Ibrani 6 ayat 6 PowerPoint-nya. Susah. Saya jawab. Menyalibkan lagi anak Allah dan menghinanya di muka umum. Ini murtad menurut Alkitab yang kedua. Dia menyalibkan lagi Yesus untuk kedua kalinya dan menghina Yesus di muka umum. Kenapa orang ini bisa seperti ini? Dia menyalibkan lagi anak Allah, lalu dia hina anak Allah itu di muka umum. Orang bisa seperti ini saudara, karena orang itu kembali bertahan dalam hidupnya yang lama. Dia tidak mau mengubah kehidupannya. Dia kembali bertahan dengan kehidupannya yang lama sebelum Yesus ampuni dosanya. Kata lainnya, orang itu tidak mengalami pembaharuan di dalam hidupnya. Nah, Alkitab katakan orang seperti ini dia bisa murtad. Dia bisa menyalibkan Yesus yang kedua kali dan menghina Yesus di muka umum. Apalagi murtad menurut Alkitab yang ketiga Ibrani 3 ayat 12. Lama ya? Aduh, jangan lama-lama. Jahat dan tidak percaya. Kita nggak usah lihat ya, nanti saudara bisa baca di rumah. Jadi murtad dalam Alkitab yang ketiga adalah orang itu jahat dan tidak percaya. Lalu apa lagi yang kelima? Yang keempat, Mazmur 78 ayat 57 sampai 58. Orang murtad itu adalah menyakiti hati Tuhan. Dan yang keenam, murtad itu, yang kelima, Yesaya 32:5, murtad itu menyatakan, menyesatkan tentang Tuhan. Dan yang keenam, Yeremia 36, bersundal dengan Allah yang lain. Ini murtad saudara. Dia tidak memeliharakan sanak saudaranya. Dia menyalibkan lagi Yesus yang kedua kali dan menghina Yesus di muka umum. Dia jahat dan tidak percaya. Dia menyakiti hati Tuhan, menyatakan menyesatkan tentang Tuhan dan bersundal dengan Allah lain. Alkitab katakan orang-orang seperti ini di akhir zaman banyak jumlahnya. Bukan sedikit saudara, di akhir zaman sebelum Yesus datang kedua kali, banyak orang yang murtad. Dia tinggalkan agamanya, dia buang imannya. Dia tidak lagi percaya kepada Tuhan, dia tinggalkan Tuhannya dalam kehidupannya. Katakan sebelahnya, saya tidak mau murtad. Kedengeran enggak? Karena pakai masker sih. Saya tidak mau murtad. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita masuk pertanyaan yang kedua. Mengapa orang bisa murtad?
Kan dia sudah percaya kepada Yesus. Dia sudah mengalami pengampunan dosa dari Yesus. Dia mengalami jaminan keselamatan dari Yesus. Kok orang ini bisa murtad? Dia bisa tinggalkan Tuhan yang memberikan keselamatan di dalam kehidupannya. Kenapa orang bisa murtad, saudara? Saya berikan 4 jawaban secara cepat. Yang pertama dalam Filipi pasal 2 ayat 12. Tampilkan PowerPoint. Gak usah dibaca ini, PowerPoint-nya aja. Karena banyak. Mengapa orang bisa murtad? Filipi 2 ayat 12 yang pertama. Karena mereka tidak mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Waktu Tuhan ampuni dosa dan kesalahannya, orang itu mendapatkan jaminan keselamatan dari Tuhannya. Tetapi orang yang sudah mendapatkan keselamatan ini, dia tidak mengerjakan keselamatan yang Tuhan beri dengan takut dan gentar. Kata takut dan gentar di sini, saudara, artinya rasa hormat. Tuhan berikan keselamatan dalam hidupnya, tapi dia tidak kerjakan keselamatan Tuhan itu dengan rasa hormat kepada Tuhan yang memberikan keselamatan dalam hidupnya. Orang seperti apa ini, saudara? Yang tidak mengerjakan keselamatan dengan rasa tidak hormat kepada Tuhannya. Yang pertama 1 Timotius pasal 6 ayat 10, karena uang, karena harta, dia menyimpang dari imannya. Ini yang membuat dia, saudara, dia tidak mampu mengerjakan keselamatan dengan rasa hormat karena dia diperdaya dengan uang, dengan harta. Uang dan harta membuat dia menjadi murtad. Coba perhatikan 1 Timotius 6 ayat 10, tampilkan, saya baca. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Perhatikan, karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Karena uang, karena harta, dia menjadi murtad, saudara. Kenapa dia murtad? Karena dia tidak kerjakan keselamatan yang Tuhan beri dengan rasa hormat kepada Tuhan yang berikan keselamatan dalam hidupnya. Lalu contoh yang kedua, orang seperti ini, saudara, karena pekerjaan, jabatan, karir, dia murtad, saudara. Di negara kita ini banyak praktek-praktek seperti ini, saudara. Ditawarkan satu pekerjaan, ditawarkan satu jabatan, ditawarkan satu karir yang baik. Asal kamu pindah agamamu. Saya banyak dengar ini, saudara. Dari orang Kristen yang mampu bertahan, dia tidak mau menyangkal imannya. Jadi ditawari di perusahaan pemerintah, di perusahaan swasta yang pemimpinnya, pemiliknya bukan orang Kristen. Saya terima Bapak, saya terima Ibu menjadi pegawai di tempat saya, menjadi pekerja di tempat saya. Mau gak Ibu tinggalkan keyakinan Ibu, keyakinan Bapak? Orang yang kuat imannya, saudara, dia tidak akan menyangkal. Tetapi orang yang tidak kuat imannya, dia menyangkal. Yang saya kaget itu, saudara, orang-orang Kristen yang pangkatnya jenderal bisa berubah loh, saudara. Kaget saya dengar gini. Ya Tuhan, karena karir, karena jabatan, dia tinggalkan Yesusnya. Kita lihat contoh di negara kita ini, saudara. Orang-orang Kristen yang punya jabatan sudah bintang, saudara. Bintang besar lagi, bukan bintang kecil. Dia tinggalkan karena dia dapat lagi tawaran yang lebih baik lagi.
Kita juga lihat orang-orang politikus di negara kita ini. Karena jabatan, karena karir, dia tinggalkan, dia murtad saudara. Lalu contohnya apa lagi? Karena pasangan hidup. Aduh, dia kaya sih, dia ganteng sih, dia cantik sih. Gak apa-apa lah, saya tinggalkan Yesus saya, yang penting saya dapat dengan dia. Kenapa orang seperti itu? Karena dia tidak kerjakan keselamatan dengan rasa hormat kepada Tuhan yang memberikan keselamatan. Lalu contoh yang terakhir, karena lingkungan. Lingkungannya mayoritas bukan seiman. Lalu dia dipengaruhi dengan orang lingkungan sekitarnya saudara. Lalu dia pindahlah keyakinannya. Kenapa? Karena dia tidak kerjakan keselamatan dengan rasa hormat kepada yang memberikan keselamatan kepada dia. Ini penyebab pertama saudara, kenapa orang bisa murtad? Karena dia tidak pernah mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar dalam hidupnya. Lalu yang kedua, dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 1. Ini penyebab orang murtad yang kedua, tampilkan. Bacain ayatnya. Tampilkan ayatnya. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian, kapan ini? Akhir zaman, ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Kenapa orang bisa murtad? Yang kedua, lewat Timotius pasal 4 ayat 1 ini. Karena orang itu tidak tegas dengan pengajaran firman Tuhan. Dia tidak tegas saudara, dia tidak mantap dengan pengajaran firman Tuhan. Lalu datang ajaran dari roh-roh penyesat, ajaran dari setan-setan. Dia murtad, dia tinggalkan Tuhannya. Ini yang kita sedang saksikan tuh, kayak Waloni itu. Watoni apa Waloni ya? Ya. Waloni, Felix Yao, apalagi saudara yang sudah jadi itu, ustadz-ustadz itu. Artis-artis saudara. Karena dia tidak tegas dengan pengajaran firman Tuhan. Lalu datang ajaran-ajaran dari roh penyesat, dari setan-setan, dia berbalik, dia tinggalkan Tuhannya. Kita perlu saudara, dia tegas dengan pengajaran firman Tuhan. Ibadah online itu saudara, dampak buruknya adalah kita bebas menerima semua pengajaran. Dan kalau kita tidak tegas dengan pengajaran firman Tuhan, kita akan terima semua yang akhirnya buat kita bisa tersesat dengan ajaran-ajaran itu. Ibadah online itu resikonya di situ saudara. Kalau kita tidak tegas dengan pengajaran firman Tuhan, kita terima semua itu. Siapa aja yang kita terima. Saudara pernah dengar waktu Sebuya itu yang dari Bandung itu saudara, yang bilang Tuhan mau datang, lalu semua dikumpulin duitnya. Sekarang dia ada di Papua Barat saudara. Dia buat lagi ajaran yang aneh-aneh. Nah kalau orang tahu, oh dia ini nih yang di Bandung nih yang gak beres. Nah kalau dia nggak peka saudara, dia tidak perhatikan orang ini dengan pengajarannya yang tidak benar, dia akan terpengaruh. Dia pindah dari Bandung ke Papua Barat, si Buya ini. Dia buat lagi ajaran-ajaran yang nggak benar itu saudara. Nah kalau kita tidak tegas dengan pengajaran firman Tuhan, kita akan diperdaya dengan pengajaran seperti itu. Apalagi penyebab orang bisa murtad. Yang ketiga, Matius 24 ayat 9 dan 10. Coba tampilkan ayatnya. Tadi ayat 10 kita sudah baca. Ayat 9. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Baru masuk ayat 10 ini. Dan banyak orang akan murtad. Kenapa orang ini murtad? Karena pencobaan. Karena penindasan. Karena penganiayaan.
penganiayaan. Nanti kita akan lihat saudara ke depannya. Di akhir zaman itu salah satunya akan terjadi penganiayaan yang luar biasa. Terjadi penyiksaan dan sebagainya. Dan banyak orang murtad karena tidak mampu menghadapi penganiayaan dan siksaan ini. Sekarang kita masih mengalami masa sulit ekonomi. Belum fisik saudara, belum. Belum dihadapi dengan siksaan dan aniaya, belum. Kalau yang sekarang aja yang baru dalam bentuk krisis ekonomi, kita sudah tidak kuat. Apalagi dalam bentuk ancaman, aniaya. Mari saudara, akhir zaman Alkitab katakan banyak orang murtad. Tapi katakan kepada kita, saya tidak mau termasuk orang itu di dalamnya. Saya tidak mau menjadi orang yang murtad. Boleh datang pencobaan dalam hidup saya. Boleh datang siksaan dalam hidup saya. Boleh datang penindasan dalam hidup saya. Boleh datang aniaya dalam hidup saya. Saya tetap mempertahankan iman saya kepada Yesus saya. Lalu yang keempat, kenapa orang bisa murtad? Sakit hati. Kepahitan ada dalam hidupnya. Sakit hati, kepahitan dengan Tuhan, kepahitan dengan sesama. Sesama itu bisa saudara dalam Tuhan, di satu gereja dan sebagainya. Satu keluarga, sakit hati kita, pahit kita saudara. Kepahitan, sakit hati ini juga bisa membuat orang murtad saudara. Lalu kalau kita lihat, Alkitab katakan di sana banyak orang yang akan murtad. Bagaimana supaya kita tidak murtad? Kita harus tahu saudara, menjaga iman kita, menjaga kepercayaan kita kepada Yesus kita. Supaya kita tidak termasuk orang yang murtad di akhir zaman. Lalu bagaimana caranya supaya kita tidak murtad? Yang pertama Matius 13 ayat 20 dan 21 tampilkan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. 21. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Bagaimana supaya kita tidak murtad saudara? Lewat Matius 13 ini ayat 20 dan 21, kita harus memiliki tanah hati yang baik. Jangan tanah hati yang berbatu-batu. Apa tanah hati yang berbatu saudara? Hatinya keras. Apa orang yang hatinya keras? Orang itu tidak mau menerima nasihat orang lain, apalagi firman Tuhan. Waktu kita jumpai orang yang tidak mau menerima nasihat orang lain, itu orang yang hatinya keras. Waktu kita jumpai orang yang tidak mau menerima nasihat firman Tuhan, itu orang yang hatinya keras, saudara. Nah, orang yang hatinya keras ini, Alkitab katakan sama dengan hatinya berbatu-batu. Orang seperti ini dikatakan orang ini akan murtad waktu datang siksaan dan aniaya dalam hidupnya. Jadi untuk kita tidak murtad, milikilah tanah hati yang baik dalam hidup kita. Tanah hati yang baik itu waktu dia dengar firman, dia izinkan firman itu bertumbuh, berkembang, lalu berbuah dalam hidupnya. Itu tanah hati yang baik. Tapi kalau tanah hati yang berbatu-batu, waktu dia dengar firman, dikatakan, dia gembira, dia senang. Tapi sesaat saja. Lalu datang penganiayaan, datang penderitaan, orang itu segera murtad. Sebelum COVID ini saudara, kita lihat bagaimana banyak orang yang senang dengar firman. Apalagi yang bawa firman itu bisa ketawa-tawain orang.
buat orang tertawa, senang dengernya. Senang benar dia. Tapi hanya sebatas senang, saudara. Nah kalau kita jumpai orang Kristen yang sebatas senang dengar firman, berarti orang Kristen itu tanah hatinya berbatu-batu. Nah tanah hati berbatu-batu waktu masuk datang firman, dia nggak akan bisa berakar, sudah kejepit dengan batu itu. Makanya orang seperti ini dikatakan, dia gembira waktu dengar firman, senang dia, aduh bagus firman Tuhan, hebat firman Tuhannya. Tapi waktu datang pencobaan dalam hidupnya, dia segera murtad dari Tuhannya. Kenapa firman-Nya enggak bertumbuh? Kenapa tidak bertumbuh? Ada batu yang mengipit firman itu. Itu sebabnya kalau orang tidak mau menjadi orang yang murtad, dia harus memiliki tanah hati yang baik. Waktu dengar firman, firman itu bertumbuh, berkembang, dan berbuah-buah dalam hidupnya. Lalu yang kedua, bagaimana bisa tidak murtad? Efesus 4 ayat 13 sampai 15. Dia harus jadi orang Kristen yang dewasa. Bukan anak-anak, tapi orang Kristen yang dewasa. Orang Kristen yang dewasa, dia tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia yang menyesatkan. Dia nggak boleh lagi anak-anak, saudara. Tapi dia harus jadi orang Kristen yang dewasa. Orang Kristen yang dewasa itu orang Kristen yang punya prinsip yang teguh dalam hidupnya. Datang apapun rupa-rupa agama, dia tidak digoyahkan. Datang permainan palsu manusia misalnya, dia tidak digoyahkan. Karena dia orang Kristen yang dewasa. Kalau kita Kristen kanak-kanak, kita akan mudah menjadi murtad. Karena mudah diombang-ambingkan. Lalu yang keempat, yang terakhir, 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 9. Mari kita baca ayat ini. Ini yang terakhir, saudara. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. 9. Sampai 8 apa sampai 9 tadi? Sampai 9. Enggak sampai 8 kayaknya. Ya, sampai 8 tahun. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Sebelumnya dijelaskan oleh Rasul Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Kapan itu, saudara? Waktu kematian datang menyebut Rasul Paulus. Rasul Paulus katakan, aku mampu mempertahankan imanku sampai akhir kematianku. Tetapi apakah kepada orang seperti Rasul Paulus? Tidak, Rasul Paulus katakan kepada orang juga yang merindukan kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi yang keempat, saudara, bagaimana supaya kita tidak murtad? Kita harus menjadi orang yang selalu merindukan kedatangan Yesus yang kedua kali. Kata selalu itu, saudara, terus menerus, tidak pernah berhenti. Kalau kita tidak ingin jadi orang yang murtad di akhir zaman, kita harus punya kerinduan akan kedatangan Yesus yang kedua kali dalam hidup kita. Kalau kita mampu mempertahankan kerinduan ini, saudara, waktu dia datang kedua kali, dia akan jumpai iman di dalam hidup kita. Bukan yang Yesus katakan, adakah kujumpai iman di bumi ini? Iman sangat langka di hari zaman, saudara. Tetapi karena kita orang yang merindukan Yesus yang kedua kali, waktu dia datang, dia jumpai iman itu di dalam kehidupan kita. Kita masuk yang terakhir, ini hanya pekerjaan rumah. Apakah murtad tidak bisa diampuni? Saudara bisa baca, catat ayat ini dan pelajari di rumah. Nanti saudara dapatkan jawabannya dari ayat ini. Baca ini, saudara. Matius 10, Matius 12, 1 Korintus 15, Ibrani 6, 1 Yohanes 1, 1 Yohanes 2.
Atau saudara pelajari pelan-pelan ayat ini, saudara bisa dapat jumpai. Apakah murtad itu bisa diampuni? Atau tidak bisa diampuni? Mari saudara, persiapkanlah dirimu. Karena kita sudah hidup di zaman. Minggu lalu firman Tuhan ingatkan kita, jangan sampai kasih kita menjadi dingin. Hari ini dia ingatkan kita, jangan sampai kita jadi orang Kristen yang murtad. Walaupun kita katakan dia di zaman banyak orang yang murtad, tapi kita tidak termasuk di dalamnya orang yang dikatakan Alkitab itu. Karena kita orang yang mampu mempertahankan iman kita.